Selamat pagi. Oke, berjumpa lagi dengan saya Wulan di sini. Di event pagi hari ini kita akan bedah buku atau mengulas sebuah buku. Di sini saya ditemani oleh Mas Eka dari divisi marketing dan juga ada Mas Dwiki dari divisi sales. Ya, buku kali ini yang akan kita bahas adalah buku dari James Clear yang berjudul Atomic Habits. Perubahan kecil yang memberikan hasil luar biasa. Di sini kita akan mengulas di bab 2 dengan judul Bagaimana Kebiasaan Membentuk Identitas Anda. Bicara dengan kebiasaan itu berarti adalah aktivitas yang kita lakukan secara berulang yang akan menjadi kebiasaan. Dan kebiasaan sendiri itu bisa dibagi menjadi dua tergantung sudut pandang. Kalau bagi saya ada kebiasaan positif, ada juga kebiasaan negatif. Nah, menurut teman-teman nih, kebiasaan kalau saya sendiri kebiasaan positif dan kebiasaan negatif. Saya tahu kebiasaan itu negatif, kebiasaan itu mungkin buruk bagi saya, tapi saya suka melakukan berulang. Padahal saya tuh tahu resikonya itu buruk. Nah, bagi teman-teman sendiri enak mana sih? Atau lebih sering mana melakukan kebiasaan yang baik atau kebiasaan buruk setiap harinya? Iya Mbak Ulan, kalau ditanya itu lebih enakan mana melakukan kebiasaan baik atau kebiasaan buruk? Pasti lebih enak melakukan kebiasaan buruk Mbak, karena lebih mudah. Iya, melakukan kebiasaan buruk itu cenderung lebih mudah sih. Meskipun kita tahu akibatnya, ya karena godaannya lebih besar di situ. Oke. Gitu. Karena kita tahu ya resikonya. Iya, kita tahu resikonya. Cuman karena godaannya lebih besar, kita kalah sama godaan itu, ya akhirnya kita terjerumus ke situ. Kalau Mas Dwiki sendiri lebih seringan apa yang biasa tiap hari dilakukan? Ya, jadi gini, kalau kebiasaan buruk atau kebiasaan baik yang sering dilakukan ya tergantung, jadi nggak mesti. Kadang-kadang kalau kebiasaan baik misalnya bangun pagi untuk berangkat kerja atau berangkat kantor gitu kan. Bangun pagi, aku biasanya tuh kalau bangun itu harus paling nggak jam 7:30. Nah, itu kebiasaan baik kalau diulang-ulang, misalnya 7:30 terus, ya akan baik, tidak terlambat ya kan. Tapi kadang-kadang kita ada muncul kebiasaan buruk itu, jadi aduh 7:30 kita tunda-tunda dulu lah gitu loh. Kita tunda-tunda dulu sampai ini masih aku kira-kira berangkat kerja 10 menit dari rumah, ya paling enggak aku bisa bangun jam 8 lah gitu, jadi molor. Nah besoknya aduh aku kemarin jam 8 baru bangun tapi sampai kantor nggak telat tapi ngepres gitu loh. Aku jam 8 lagi gitu loh. Nah itu akhirnya nanti jam 8 ternyata jam 8 lebih akhirnya terlambat gitu. Akhirnya terlambat. Jadi itu harus bisa kita kontrol sendiri kebiasaan itu kan. Karena kebiasaan itu niat dari diri kita sendiri. Meskipun orang lain nyuruh kita buat melakukan kebiasaan baik, tapi kalau kitanya sendiri nggak mau, kitanya sendiri males gitu kan, ya sulit gitu loh. Jadi harus dari niat kita sendiri, harus dari diri kita sendiri untuk kesadaran itu gitu loh. Nah, kalau Mas Eka tadi kan ada ngomong kebiasaan buruk itu karena mudah, karena itu kan mudah dan enak. Betul. Aku tanya, apa mudahnya itu di mananya dan enaknya itu untuk apa? Karena kan kita sudah tahu kalau kebiasaan buruk itu pasti ada resiko nanti di diri kita, entah itu nanti ke kesehatan kita, ke lingkungan kita, ke keluarga kita, atau apapun itu kan pasti ada resikonya. Nah, enak versi mungkin dari versi Mas Eka, versi Mas Dwiki ini gimana sih? Kalau dari saya mungkin ya, kalau dari saya enak melakukan kebiasaan buruk itu tadi, misalnya contoh kayak yang itu tadi, kita enak lah, maksudnya nggak perlu bangun yang terlalu pagi, mata masih lengket juga kan kalau mata masih lengket, iya. Kalau tidur kan bangun pagi 7:30, aduh masih lengket gitu kan. Nah kita tunda, tapi itu enaknya kita bisa bangun agak siangan sedikit. Nah nggak enaknya dapat kena potongan, kena sanksi, punishment seperti itu. Nah jadi kita harus bisa kontrol itu gitu loh. Nah, susah nggak sih mengubah kebiasaan buruk itu? Jadi mengubah kebiasaan buruk jadi lebih baik itu menurut rekan-rekan itu susah nggak sih? Susah Mbak. Kenapa susahnya? Karena kita mengubah kebiasaan yang sudah terlalu lama dan terlalu sering kita lakukan itu diubah ke kebiasaan yang baru dan jarang kita lakukan, dan itu pasti terasa berat.
Terasa berat itu perlu apa ya? Perlu Proses. komitmen, ya kan? Perlu niat yang luar biasa untuk mengubah dari kebiasaan buruk jadi kebiasaan baik. Yaitu emang nggak mudah sih. Tapi kalau menurut saya sih orang itu dia berhasil atau tidak merubah dari kebiasaan jeleknya ke kebiasaan baiknya itu dari seberapa besar niatnya. Biasa orang punya niat itu kan pasti dia ngelihat masa depannya sih mbak. Ya kan, ya kan. Aku harus bangun pagi. Aku tahu kok. Aku kalau sering begadang, aku sering bangunnya siang terus, makanku nggak terkontrol. Pasti 10 tahun lagi aku sakit-sakitan. Ya kan, orang dia punya niat, pasti dia punya pandangan sudah di masa depan akibat dari kebiasaan buruknya itu. Jadi ya itu, kalau kita ingin mengubah kebiasaan jelek kita menjadi kebiasaan baik, ya kita harus punya niat yang besar. Kemudian kita harus tahu akibat dari kebiasaan buruk itu, sehingga ya menurut saya biar lebih mudah lah untuk mengubahnya. Betul. Setuju. Contoh nih keseharian yang kebiasaan buruk yang kalian pernah lakukan, tapi itu yang berulang tiap hari. Jadi yang dari hal-hal kecil aja, dan apa kalian sudah merubah itu apa belum, atau masih proses, atau gimana, bisa di-sharingkan? Mungkin dari Mas Vicky. Mungkin tadi kan bangun pagi nih, mungkin susah bangun pagi. Oke. Nah, itu sudah mulai berubah belum? Sudah mulai dilakukan perubahan apa belum di Mas Vicky sendiri? Ya, jadi kalau tentang kebiasaan itu ya, misalnya tadi saya kasih contoh tentang bangun pagi. Itu saya tetap melakukan perubahan menjadi dari kebiasaan buruk menjadi kebiasaan baik. Jadi tidak saya lakukan terus-menerus kebiasaan buruk ini. Wah, ini karena tadi loh ada punishment tadi loh. Betul. Karena ada punishment tadi, makanya saya harus kontrol itu. Gitu loh, harus kontrol itu. Jangan sampai kebiasaan buruk ini saya lakukan terus-menerus setiap hari. Karena ya kalau kayak gitu ya punishment akan saya dapat dengan lebih cepat kan gitu loh. Jadi kalau bisa saya nggak dapat punishment itu, saya harus kontrol. 1 minggu ini kira-kira saya harus bersih, nggak boleh terlambat gitu. Nah, kalau 1 minggu bersih nggak terlambat sama sekali, mungkin minggu kedua nanti, minggu kemarin bersih, minggu kedua ini ya udahlah, nggak apa-apa lah, sekali-sekali toleransi gitu loh. Oke. Paling nggak 1 bulan 1 kali atau 2 kali lah gitu. Oh, berarti masih ada toleransi ya? Oke, berarti seminggu kemarin lah, karena kita sekarang masih di awal minggu. Minggu kemarin telat berapa kali jadinya? Minggu kemarin 2an mungkin. Dan makanya minggu ini saya harus bersih. Minggu ini saya harus bersih. Karena minggu kemarin saya sudah langgar 2 gitu loh. Saya sudah langgar 2 kali, makanya minggu ini saya optimalkan harus bersih. Karena hari ini juga hari Senin kan, awal dari minggu gitu, awal dari minggu ini. Jadi ya saya usahakan minggu ini bersih, sehingga tidak dapat punishment itu tadi. Gitu. Oke, kalau Mas Eka sendiri bisa di-sharingkan contoh hal-hal kecil atau kebiasaan buruk yang mungkin kemarin sudah dilakukan dan sekarang lagi proses menuju perubahan, atau mungkin belum berubah karena apa gitu, bisa di-sharingkan? Kalau saya ada 2 kebiasaan yang sekarang itu lagi saya usahakan untuk dirubah mbak. Yang pertama itu mungkin tentang gadget ya, tentang gadget. Mungkin setiap saya balik kerja itu saya merasa kalau saya ini suka gadgetan, suka androidan, suka ngelihat sosial media, main Instagram, scroll, nggak kerasa itu berjam-jam sampai saya ngantuk akhirnya, ya kan? Itu saya merasa dan saya tahu itu akibatnya, ya kan? Kalau lama di depan layar HP, ya kan? Radiasinya itu bahaya. Terus juga kalau saya ngelihatnya itu aja, pengetahuan saya juga nggak bertambah. Saya cuma menghibur aja. Dan di situ saya coba berkomitmen, ya kan, coba deh mungkin yang tak lihat itu, yang saya lihat itu lebih banyak yang manfaatnya, mungkin lebih ke tutorial, ya kan, how to, ya kan. Jadi saya caranya itu ya di Instagram saya mulai mengikuti akun-akun yang memberikan tips motivasi, terus kayak tutorial masalah Android atau teknologi sekarang, ya kan. Nah itu saya coba selingin, selain saya lihat sosial media, saya coba ngeliat itu.
Nah itu ya akhirnya ya pelan-pelan saya akan coba membiasakan itu, dan saya coba memaksimalkan tidur saya untuk setiap hari itu ya sampai jam 10 lah. Jam 10 saya harus sudah tidur biar saya bisa bangun lebih pagi, karena saya kan saya merasa kalau subuh saya itu selalu kebablasan. Ya kan. Dan saya juga karena mungkin saya sering ngikutin akun motivasi ya, dan situ banyak saya nemu manfaat bangun pagi. Ya kan, kita bangun pagi kita bisa mengerjakan banyak hal, ya kan, sebelum kita berangkat kerja misalnya. Yaitu saya coba mikirin manfaatnya apa kalau saya bangun pagi, ya kan, manfaatnya apa kalau saya sering ngeliat tips-tips gitu. Dengan situ niat saya mulai terbangun, pelan-pelan saya bisa merubah. Terus yang kedua, kebiasaan saya itu saya kan kerja ya, saya kerja pasti saya punya niat di masa depan ya kan, punya tujuan, punya goals. Saya harus misalnya punya tabungan sekian, ya kan. Nah itu saya harus gimana caranya, faktor utamanya saya harus menjaga kesehatan saya. Jadi setiap pagi sebelum pergi saya harus sudah makan, harus sudah sarapan. Iya. Gimana caranya saya harus makan sedikit atau enggak, sedikit pun enggak masalah. Setidaknya saya harus makan. Itu menjaga daya tahan tubuh saya. Saya tahu pas di kantor itu pasti banyak kerjaan atau banyak dari pagi soalnya kan. Iya, deadline ya kan. Jadi kalau siang pun nggak makan masih oke gitu, karena malam bisa digantikan. Ya itu sih. Sekarang masih jalan, masih diusahakan. Oke. Olahraga sih saya ada kepikiran itu, Mbak. Saya kan kalau tadi imbangi olahraga juga sama aja sebenarnya. Ya, saya sudah bangun, cuman kok saya selalu mencari alasan sehingga ya kejadian. Mungkin niat saya masih kurang. Mungkin karena badan saya masih kurus ya, jadi saya nggak terlalu niat untuk olahraga. Padahal belum tentu olahraga itu untuk diet loh Mas Eka. Iya. Iya, jadi olahraga itu juga bisa untuk menambah nafsu makan. Iya. Iya kan? Oke. Iya, jadi kalau menurut saya dari sharingnya teman-teman tadi, semuanya berawal dari komitmen sih. Jadi semuanya itu untuk menuju perubahan agar kita bisa konsisten. Nah itu sebenarnya komitmen dari diri kita. Jadi lakukan itu berulang tiap hari. Jadi kalau misal Mas Dwiki mau bangun pagi, setel alarm. Kalau aku tuh Mas, setel alarm itu 3 kali, 3 sampai 4 kali, bahkan lebih. Jadi memang untuk reminder saya. Jadi saat alarm 1 mungkin nggak kedengaran, alarm kedua, alarm dan jarak durasi dari satu alarm ke alarm lain itu coba saya 10 menit sampai 15 menit. Weekend sampai 12 Mbak ya. Ya, weekend sampai 12. Kalau weekend itu jangan ini toleransi buat badan. Jadi memang nggak ada alarm. Jadi tapi kadang itu saya termindset, oke, ini masih alarm 1 biarin. Karena saya tahu schedule-nya alarm kan. Oke, alarm 2 biarin, masih belum waktunya. Sampai alarm terakhir baru bangun. Paling nggak udah terbangun dari alarm sebelumnya gitu. Jadi walaupun kalau sudah dengar alarm atau apa, walaupun kita sengantuk-ngantuknya ininya pengen tidur, tapi tetap masih kepikiran. Oh ini sudah jam segini. Nanti kalau aku belum bangun gitu. Jadi nggak akan tidur nyenyak gitu. Jadi itu untuk reminder saya sih kalau saya. Berarti cara efektif yang untuk mengubah kebiasaan sendiri itu bukan fokus pada apa yang kita inginkan atau yang kita capai, yang ingin kita capai, tapi melainkan pada tipe orang cari fokus kita atau goal role down kita itu siapa yang kita mau jadikan role model. Nah itu, jadi fokus pada itu. Nah dari buku ini sendiri di bab 2 sendiri, bagaimana kebiasaan membentuk identitas Anda, di sini itu dijelaskan ada 2 alasan yang mengapa kebiasaan itu menjadi sulit untuk dirubah. Yang pertama ada kita berusaha mengubah sesuatu tapi salah sasaran, makanya kebiasaan itu tidak bisa dirubah. Yang kedua adalah kita berusaha mengubah kebiasaan dengan cara yang salah. Itu. Nah, di sini juga dijelaskan ada 3 lapisan perubahan yang dapat merubah kebiasaan. Yang pertama adalah mengubah hasil. Contohnya mungkin menurunkan berat badan, bangun pagi, ingin memenangkan kejuaraan seperti itu. Nah, yang kedua mengubah proses Anda. Jadi mengubah kebiasaan dan sistem Anda, menerapkan rutinitas baru seperti pergi ke tempat olahraga, mungkin nanti setiap pagi merapikan meja agar moodnya nanti pas waktu kerja ini bagus seperti itu. Nah yang terakhir adalah mengubah identitas Anda, mengubah keyakinan atau pandangan mata tentang dunia. Jadi mengubah citra diri kita. Mungkin aku mulai deh pakai baju-baju yang mungkin lebih brand
Jadi mengubah citra diri kita. Mungkin aku mau pakai nggak usah brand tapi yang ciri khasku. Mungkin aku pakai kemeja atau pakai baju yang polo shirt terus dimasukin di celana kayak gitu. Jadi tampilan rapi. Nah seperti itu. Ya kalau dari saya sendiri sih mungkin ya itu tadi harus kebiasaan baik itu harus dicicil, memang harus dicicil, harus dipupuk, harus niatnya itu harus dilawan, harus malasnya itu harus dilawan, harus dibangkitkan dengan niat yang positif itu tadi. Yang penting dilakukan berulang. Jadi kalau kali. sudah dilakukan berulang kali itu akan membentuk menjadi kebiasaan. Itu. Oke, terima kasih, menarik sekali. Mungkin nanti nextnya kita bisa lanjut ke bab selanjutnya, meneruskan dari buku Atomic Habit. Untuk sekarang terima kasih waktunya untuk Mas Dwiki, Terima kasih, untuk Mas Mbak Ulan. Eka. Terima Terima kasih kasih, banyak Kak. untuk sharing-sharingnya pagi hari ini. Semoga Terima kasih. memberikan pandangan baru buat kita semua di sini.